Tahun 2020, kita semua telah dihadapkan dengan banyak sekali masalah. Dan yang tidak kalah menghebohkan, adalah serangan virus mematikan yang membuat gempar seluruh dunia. Coronavirus. Sampai saat video ini dibuat, sudah ada jutaan orang yang terinfeksi dan ratusan ribu orang meninggal dunia. Jumlah ini akan terus bertambah setiap harinya akibat cepatnya penyebaran virus ini. Kini, virus ini telah menyebar hingga hampir di seluruh dunia. Pertanyaannya, dari manakah virus ini sebenarnya datang? Jadi awalnya virus ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan, China. Virus ini dipercaya menular dari hewan-hewan liar, termasuk dari kelelawar dan ular yang dijual di pasar. Virus ini lantas hingga di tubuh manusia. Tapi yang bikin seram, kini virus ini mampu menular antar sesama manusia. Bukan cuma itu, virus ini juga sangat mudah menular. Misalnya melalui droplets yang keluar saat bersin dan saat batuk. Selain melalui droplets, virus ini juga dapat hinggap pada benda mati, sehingga ketika kita menyentuh benda yang terpapar virus ini, maka kita berpotensi tertular dan menularkannya ke orang lain. Karena itu, kita harus mencegah melakukan kontak melalui tangan, seperti bersalaman, menyentuh muka, dan selalu disiplin mencuci tangan dengan sabun. Karena wabah virus ini termasuk dalam pandemi, maka banyak negara melakukan lockdown sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Kebijakan lockdown menyebabkan aktivitas di beberapa daerah menjadi terhenti dan tempat yang dahulunya ramai dikunjungi menjadi sepi. Berhentinya kegiatan akibat lockdown, membuat polusi udara mengalami penurunan. Namun, karena kegiatan ekonomi terhenti, maka sektor ekonomi mengalami imbas yang paling besar akibat lockdown. Di Indonesia, lockdown tidak diadakan namun yang diadakan adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dengan adanya PSBB, maka warga yang tidak ada kebutuhan mendesak dilarang untuk keluar rumah. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan mampu memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi sebenarnya, seberapa bahayakah virus ini? Mengapa banyak negara hingga melakukan lockdown untuk menekan penyebarannya? Singkatnya, virus yang satu ini sangat berbahaya. Karena bayangkan saja, hingga saat ini, belum terdapat antivirus yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Artinya mereka bisa leluasa untuk menyerang badan kita tanpa perlawanan. Jadi, berapa lama vaksin antivirus bisa ditemukan? Faktanya, butuh bertahun-tahun bahkan hingga puluhan tahun untuk ilmuwan menemukan vaksin atau antivirus. Kenapa begitu? Karena dalam pembuatan vaksin memerlukan banyak langkah dan pengujian yang berulang kali hingga terbukti dapat menyembuhkan penyakit. Di samping itu, pembuatan antivirus juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Contohnya vaksin Ebola, memerlukan belasan tahun hingga akhirnya berhasil ditemukan vaksinnya, atau penyakit pes yang hingga sekarang masih dicari vaksinnya. Ketika vaksin ditemukan, vaksin akan mengandalkan zat yang disebut dengan antigen atau antibodi untuk menguatkan imun tubuh. Antibodi ini akan menghalangi paku protein untuk bergabung ke dalam sel tubuh. Akibat tidak mampu menginfeksi sel inang, maka virus tidak akan dapat berkembang biak. Virus tersebut kemudian akan dihancurkan perlahan oleh sistem imun tubuh kita. Akhirnya, virus akan habis dibasmi oleh sistem imun. Oleh karena itu, peranan vaksin sangat penting dalam penanganan infeksi virus, terlebih lagi virus ini sangat mudah sekali menular dan sangat mematikan bila terinfeksi. Upaya pengembangan vaksin masih terus dilakukan untuk mengatasi pandemi virus corona jenis baru yang masih terus terjadi. Sejumlah perusahaan farmasi maupun para ahli seakan berpacu dengan waktu untuk menciptakan vaksin penyembuh COVID-19. Amerika Serikat akan menguji vaksin pada manusia dan China tengah menguji 9 vaksin potensial untuk virus corona. Sebelumnya, sejumlah pandemi pernah terjadi dan pembuatan vaksin untuknya memakan waktu panjang. Bentuk virus ini, jika dilihat melalui mikroskop memiliki bentuk bulat dan terdapat banyak paku protein di permukaannya. Bentuknya yang seperti itu membuat virus ini memiliki bentuk seperti mahkota. Karena itu virus ini diberi nama corona yang dalam bahasa Latin berarti mahkota. Virus ini memiliki ukuran 0,125 mikron. Masa inkubasi virus ini hingga menimbulkan gejala umumnya adalah 14 hari.
Beginilah perbandingan antara sel sehat dengan sel yang sedang diinfeksi oleh virus corona. Sekarang, mari kita lihat struktur virus ini dari dekat. Virus ini terdiri dari beberapa bagian yang penting. Bagian paling dalam berupa materi genetik yang berfungsi untuk menduplikasi dirinya. Bagian selanjutnya berupa cangkang protein. Bagian ini berfungsi untuk memberi perlindungan yang keras untuk materi genetik yang ada di dalamnya. Bagian selanjutnya berupa envelop yang berfungsi untuk memudahkan virus bergabung dengan sel inang. Di permukaan envelop, terdapat bagian yang disebut dengan paku protein. Bagian ini berfungsi untuk memudahkan virus masuk ke dalam sel inang dengan cara bergabung bersama reseptor sel. Virus ini ditularkan melalui droplets orang yang positif. Ketika kita sedang berbicara dengan OTG atau orang tanpa gejala tanpa menggunakan masker, kemudian secara tiba-tiba orang tersebut bersin atau batuk, tanpa kita sadari droplets yang dihasilkan akan terbang di udara menuju hidung. Hal tersebut menyebabkan virus langsung dapat masuk menuju sel tubuh kita. Jika virus berhasil masuk ke dalam tubuh, maka selanjutnya virus akan menempelkan paku proteinnya dengan reseptor sel. Hal tersebut menyebabkan virus dapat masuk ke dalam sel tubuh kita. Reseptor sel merupakan bagian sel yang ada di permukaan membran sel. Fungsi organ sel ini adalah sebagai pintu masuk menuju ke dalam sel. Organ ini bekerja seperti kunci dan gembok. Ketika protein yang menempel pada reseptor sel sesuai, maka partikel akan dapat masuk ke dalam sel. Virus kemudian akan melepaskan materi genetiknya ke dalam inti sel. Di dalam inti sel, terdapat organ sel yang disebut dengan ribosom. Fungsi dari organ sel ini adalah untuk mengkopi semua data genetik sel. Ketika sel kita terinfeksi virus corona, maka ribosom akan mengkopi data genetik virus. Jadi, begitulah cara virus ini membajak sel kita. Setelah materi genetik dikopi oleh ribosom, selanjutnya sel kita akan menghasilkan seluruh komponen-komponen virus. Setelah seluruh komponen virus terbentuk, maka virus akan menyusun ulang dirinya, sehingga terbentuklah virus baru yang siap menginfeksi. Karena itu, perkembangbiakan virus sangat cepat. Misalnya pada awalnya kita hanya terinfeksi oleh virus yang jumlahnya sedikit, maka mungkin keesokan harinya, virus yang ada di dalam diri kita telah berjumlah 10 kali lipat dari hari kemarin. Pertumbuhan virus akan semakin cepat jika daya tahan tubuh kita melemah, sehingga sistem imun tubuh kita akan kewalahan menghadapi infeksi virus. Akibatnya akan terjadi beberapa komplikasi karena infeksi virus. Paru-paru merupakan salah satu organ yang vital pada manusia. Tanpa paru-paru, maka suplai oksigen ke dalam tubuh tidak akan terpenuhi. Ketika kita bernafas, maka udara akan melalui trakea, kemudian menuju bronkus, lalu menuju bronkeolus, hingga berakhir pada rongga kecil yang disebut dengan alveolus. Alveolus memiliki sifat yang elastis. Di sekeliling alveolus, terdapat banyak sekali pembuluh darah kapiler. Mari kita lihat bagaimana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada alveolus. Pada dinding alveolus menempel banyak pembuluh darah kapiler. Pada dinding tersebutlah pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi. Di dalam bronkus dan bronkeolus, umumnya terdapat cairan yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk. Selain cairan, juga terdapat silia yang berfungsi untuk mendorong kuman dan cairan. Ketika kondisi kita fit, maka virus yang masuk akan dibunuh oleh imun kita. Namun ketika daya tahan tubuh kita menurun, maka jumlah virus akan membeludak dan sistem imun kita akan kewalahan untuk membunuh virus. Akibatnya, virus akan masuk ke dalam alveolus dan menyebabkan alveolus meradang.
Alveolus yang meradang akan menghasilkan cairan yang akan menutupi seluruh permukaan dalam alveolus, sehingga akan menghalangi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Hal ini akan menyebabkan beberapa penyakit, seperti pneumonia pada paru-paru dan pneumonia pada bronkus. Umumnya penyakit tersebut akan menyebabkan sulit bernafas, sakit di dada, batuk, panas dan dingin, bingung, sakit kepala, sakit pada otot, dan lelah. Ketika pneumonia terjadi sangat parah, maka akan memerlukan alat yang bernama ventilator. Pneumonia yang parah dapat menyebabkan kesusahan bernafas dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini umumnya lebih rentan terjadi pada orang lanjut usia atau orang yang disertai penyakit lain. Virus corona bukan penyakit pertama yang menjadi wabah dan menginfeksi banyak orang. Kita sudah pernah menghadapi flu Spanyol pada tahun 1918, SARS pada 2002, MERS pada 2012, Ebola pada 2014, dan Zika pada 2016. Virus itu pun juga menyebar ke manusia dari binatang. Virus corona memiliki tipe yang mirip dengan SARS dan MERS. Jika kita perhatikan bentuk masing-masing virus ini, maka virus ini memiliki bentuk yang mirip satu sama lain. Virus-virus ini sama-sama memiliki bentuk bulat dan terdapat paku protein di permukaannya. Virus SARS dan MERS juga sama-sama menyerang sistem pernapasan. Kalau dibandingin sama kasus-kasus lama yang mirip, virus corona yang sekarang sebenarnya tidak memakan korban sebanyak itu. Misalnya kalau kita bandingin dengan kasus wabah virus Ebola atau penyakit MERS yang mirip virus corona yang sekarang, tingkat kematiannya jauh lebih kecil. Karena cepatnya penyebaran wabah virus ini, maka sangat perlu untuk melakukan tindakan pencegahan. Misalnya dengan disiplin mencuci tangan menggunakan sabun selama minimal 20 detik. Menurut beberapa penelitian, mencuci tangan selama 20 detik jauh lebih efektif dibandingkan dengan mencuci tangan kurang dari 20 detik. Dan selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Mengapa dengan melakukan tindakan pencegahan COVID-19 dapat menyelamatkan nyawa banyak orang? Hal ini dapat dilihat melalui grafik berikut. Di sini terdapat dua grafik di mana grafik yang berwarna merah menunjukkan jumlah orang positif COVID-19 sangat tinggi, namun lama waktu sakitnya singkat. Sedangkan grafik yang berwarna biru menunjukkan jumlah orang positif COVID-19 lebih sedikit, namun lama waktu sakitnya lebih tinggi. Menurut kalian yang manakah yang lebih baik? Tentu saja hal tersebut harus dilihat dari beberapa faktor. Faktor yang paling penting adalah jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia. Jika jumlah orang positif membludak sangat banyak dalam satu waktu, maka fasilitas kesehatan tidak akan cukup untuk menangani pasien yang sakit. Hal tersebut akan menyebabkan terdapatnya pasien yang tidak mendapat perawatan. Pasien yang tidak mendapat perawatan akan menyebabkan peluang tingkat kematian virus ini semakin tinggi. Berbeda dengan grafik biru yang menunjukkan semua pasien dapat tertangani dengan baik oleh fasilitas kesehatan. Karena itu, untuk menurunkan puncak grafik agar tidak seperti grafik yang berwarna merah, perlu dilakukan tindakan pencegahan COVID-19, sehingga puncak grafik akan terus menurun. Namun saat ini, khususnya di Indonesia, grafik pasien positif setiap harinya terus bertambah. Hal tersebut terjadi karena kurang disiplinnya masyarakat Indonesia, sehingga pasien positif terus meningkat. Karena itu, mulai hari ini, mari kita selamatkan diri kita sendiri dan selamatkan banyak orang dengan cara disiplin melakukan tindakan pencegahan.